Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di masa pandemi sekarang ini, kita harus tetap menjaga kesehatan, menjaga imun kita supaya apa? Supaya terhindar dari penyakit apapun. Tidak lupa kalau kita mau kemana-mana harus selalu mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker itu penting di masa sekarang ini, karena yang menjaga tubuh kita sendiri yaitu kita sendiri. Perlu adanya kesadaran diri di diri kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kita membahas mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Apa sih kelangkaan sendiri? Kelangkaan atau scarcity adalah kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Langka sendiri berarti sudah hampir tidak ada, jarang ada, maupun sudah hampir habis. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya alam. Yang pertama, efisien dalam menggunakan sumber daya alam. Yang kedua, menggunakan sumber daya alam secara bijak. Jadi kita tidak boleh menggunakannya secara boros, harus berhemat. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi dalam proses produksi. Yang selanjutnya yaitu ada menjaga kelestarian sumber daya alam. Selanjutnya kita membahas mengenai kebutuhan. Kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlu oleh manusia. Pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan cara memiliki atau menikmati suatu barang. Kebutuhan itu yang diperlukan oleh kita. Kita butuh apa? Itu merupakan kebutuhan. Selanjutnya yaitu membahas mengenai macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan ini ada banyak, teman-teman. Yang pertama ada menurut intensitas atau tingkatannya. Yang kedua ada menurut sifatnya. Yang ketiga ada menurut waktu penggunaannya, dan terakhir ada menurut subjeknya. Oke, kita membahas mengenai menurut intensitasnya. Yang pertama ada kebutuhan primer, kedua kebutuhan sekunder, ketiga ada kebutuhan tersier. Sepertinya kebutuhan-kebutuhan ini tidak asing ya di telinga kalian. Selanjutnya menurut sifatnya ada kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, dan selanjutnya yaitu menurut waktu penggunaannya. Ada kebutuhan sekarang dan juga ada kebutuhan yang akan datang. Sedangkan menurut subjeknya ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kita membahas mengenai kebutuhan menurut intensitas tingkatannya. Yang pertama ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Yang kedua kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Apa sih kebutuhan primer itu? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang dipenuhi karena bila tidak terpenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya makanan, pakaian, rumah, dan tempat tinggal. Jadi kebutuhan primer ini kebutuhan yang perlu banget dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Kebutuhan pokok, kebutuhan yang mana itu digunakan untuk sehari-hari kita. Contoh kalau kita tidak makan, kita pasti akan sakit. Pakaian juga kebutuhan pokok karena setiap harinya kita menggunakan pakaian, berganti-ganti dengan pakaian, jadinya itu kebutuhan
pokok. Yang selanjutnya kita membahas mengenai kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang dipenuhi apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya jam, HP, TV, radio, dan lain-lain. Kebutuhan sekunder ini jadinya itu tidak pokok ya. Kalau kita contohnya jam kalau nggak ada jam kita nggak sakit, nggak ada pengaruh untuk kita, nggak ada dampak-dampaknya. Tapi kalau memenuhi kebutuhan sekunder, setidaknya kebutuhan pokoknya harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu ada kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder. Seumpama kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, makannya sudah layak, pakaiannya juga, rumah juga, sekunder ya sudah dipenuhi, kalian bisa memenuhi kebutuhan tersier itu sendiri, seperti membeli mobil, membeli perhiasan, membeli yang sesuka kalian. Selanjutnya yaitu ada menurut sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Apa sih kebutuhan jasmani itu? Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya kebutuhan akan makan, obat bagi yang sakit, olahraga, dan kesehatan. Jadi kebutuhan jasmani itu kebutuhan untuk tubuh kita, untuk badan kita. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan rohani. Rohani yaitu kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa. Contohnya agama, rekreasi, menonton TV, membaca buku. Kebutuhan rohani ini juga penting ya teman-teman, karena saat kita sedih pasti kita pengen seneng ya dong. Kayak lagi nugas kayak gini, kita butuh refresh supaya otak kita itu kembali refresh untuk memikirkan hal-hal lain. Yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang pertama ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya yaitu makan, minum, obat. Pastinya kalau makan, minum, obat, makan, minum itu tidak bisa ditunda ya teman-teman, karena saat perut kita lapar ya kita harus makan saat itu juga. Kalau walaupun ditunda ya tidak bisa lama-lama, karena tubuh kita itu butuh asupan yang perlu diserap untuk memenuhi energi kita. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan masa yang akan datang. Apa sih kebutuhan masa yang akan datang? Kebutuhan masa yang akan datang yaitu kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya uang tabungan untuk kuliah atau sekolah. Jadi kebutuhan ini itu buat ancar-ancar kita, wanti-wanti kita. Kalau seumpama oh iya nanti saya mau kuliah jadi saya harus menabung. Itu kan buat kebutuhan kita masa yang akan datang. Selanjutnya ada kebutuhan menurut subjek. Yang pertama ada kebutuhan individual, yang kedua ada kebutuhan kelompok atau kolektif. Contohnya kebutuhan individual, makanan, minuman, pakaian, buku, dan lain-lain. Kebutuhan yang dibutuhkan kita, kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan individu ini berarti kebutuhan yang khususnya diperlukan oleh satu orang ya, atau perorangan yang mana kalau kita. Selanjutnya ada kebutuhan menurut subjeknya.
Kebutuhan menurut subjek itu ada dua macam. Yang pertama ada kebutuhan individu dan yang kedua ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu itu kebutuhan apa sih? Kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang berlangsung, yang berhubungan langsung dengan perorangan. Jadi kebutuhan yang dibutuhkan diri kita sendiri, untuk diri kita, tidak untuk orang lain. Contohnya makanan, minuman, dan pakaian. Itu jadi kebutuhan pokok ya teman-teman. Yang kedua yaitu kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya sekolah, jembatan, pasar. Terima kasih, semoga membantu dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.